Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Di luar tema Ustadz, ini ada pertanyaan. Ada saudara kita sakit gitu ya Ustadz, tapi dia sudah bergantung sama pertolongan orang gitu Ustadz untuk mandi, untuk ganti semuanya baju makan itu harus diladeni gitu Ustadz. Pertanyaannya kalau mau sholat, tapi bisa bangun gitu Ustadz. Kalau mau sholat cukupkah hanya diganti pampesnya atau harus dimandikan untuk menghilangkan najis? Sama sekalian Ustadz ada keluarga kerabat minta didoakan karena sekeluarga positif COVID. Allah. Khair insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallah Tapi khair. Afan, sebelum diputus, tadi katakan Ya, kenapa harus dimandikan? untuk menghilangkan najisnya untuk sholat itu cukup dengan hanya dibersihkan apa harus mandi gitu Ustadz? Tapi najisnya Ganti itu, najisnya itu kan bisa dihilangkan tanpa mandi. Iya, cuma pampas aja gitu Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan orang yang sakit ya, ini ujian buat keluarganya. Dan orang mukmin itu dalam semua kondisi, dia dalam kondisi yang baik jemaah. Mau dapat musibah ya, mau dapat nikmat. Kadangkala ketika ada salah satu kerabat kita yang perlu dirawat secara khusus, itu pintu pahala buat kita. Pintu pahala. Allah kirimkan kepada kita pahala di rumah kita. Nggak perlu kita berangkat ke tempat-tempatnya orang sakit, ngurusin orang sakit. Allah kasih di rumah kita. Kita urusin, tiap hari kita dapat pahala. Maka hendaklah bersabar. Bersabar mengurusin dan yang diurusin perlu bersabar. Terus bagaimana dengan urusan tadi? Ketika masuk waktu sholat ya. Apabila dia itu najisnya memang bisa dihilangkan tanpa mandi, ya nggak usah mandi. Karena syarat sah sholat itu memang hilangnya najis. Hilangnya najis ini, ya kalau memang umpamanya ada kotoran di pahanya, ya kita bersihkan, kita hilangkan. Nah harus kita mandikan lagi enggak. Jadi diganti pampasnya sambil dibersihkan najisnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan doa ya buat saudara kita tadi ada kerabat yang semua terkena COVID ya. Subhanallah jemaah. COVID ini berkepanjangan. Semoga Allah Azza wa Jal menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan mengangkat bersamanya COVID ini. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Azza wa Jal. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Ustadz ada waktu untuk yang ketiga Ustadz? Putaran ketiga masih ada? Taib, 5 menit nih buat putaran ketiga. Tiga kota tunggu Ustadz. Siap, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Ada dari Brisbane Ustadz. Naam, tafadhali. Apakah kalau kita mendoakan mertua yang sudah meninggal akan sampai niat doanya? Masya Allah, ini menantu yang baik nih kayaknya nih. Naam jamaah, ada menantu yang senang mertuanya mati. Alhamdulillah. Ana ribut terus sama mertua, sekarang udah selesai mertua. Tapi ada mertua yang baik sekali sehingga menantunya itu merasa kehilangan tatkala mertuanya meninggal dunia. Tapi dalam semua kondisi, kita tuh mendoakan orang lain sampai jangan bicara mertua, tetangga kita, kawan kita yang gak ada hubungan kerabat sama kita, siapapun orang itu. Karena sejatinya berdoa ini meminta kepada Allah buat fulan. Makanya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan man da'a li akhihi bi dhahril ghaib. Barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam kondisi saudaranya nggak tahu dia doakan tuh. Maka Allah akan kirim malaikat yang mengatakan amin walaka bimithil. Malaikat itu mengatakan amin dan engkau akan mendapatkan apa yang engkau pinta untuk saudaramu itu untukmu. Maka ini sebuah keindahan dalam kehidupan ini jemaah. Ketika kita punya kerabat, saudara susah hidupnya, doakan ya Allah mudah-mudahan fulan ya Allah dikasih mobil, fulan itu kesian ya Allah. Dikasih rumah, dia nggak punya rumah. Tuh malaikat datang, amin. Kau juga semoga dikasih yang seperti itu.
Apa nggak enak hidup kita? Maka kalau dikatakan doa buat mertua nyampe apa enggak? Nyampe. Terus hubungannya sama hadis. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam mati kan terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya kan doa anak soleh. Iya. Karena anak soleh ini nggak pernah putus berdoa. Kalau anaknya nggak soleh, anaknya sendiri nggak akan doakan orang tuanya karena nggak soleh. Jadi intinya itu tidak terputus karena anaknya terus mendoakan. Tapi kita biasanya mendoakan kerabat kita, saudara kita kalau ingat. Makanya kita lihat sholat jenazah itu doa buat orang lain. Kita mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan seperti itulah Nabi mengajarkan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz, dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Pertanyaannya, ada teman yang selama ini baik-baik aja, tiba-tiba dia mengungkit masa lalu yang 2 tahun yang lalu. Terus dia sering protes. Gimana menghadapi teman yang marah-marah kayak begini, Ustaz? Jazakallah khairan. Tunggu dulu. Ya. Dia mengungkit masa lalu maksudnya apa? Masa lalu dia atau memang ada permasalahan di antara sahabat ini? Kurang paham nih saya. Coba dititipin Ustaz. Ya itu, kita mau jawabnya gimana nih? Taib jamaah, bisa jadi kalau memang masalahnya nih kawan ngungkit masa lalu bersama kawannya, umpamanya kesalahan yang dia lakukan. Pertanyaannya, apakah dia sudah minta maaf belum sama fulan? Kan kita tahu bertobat itu kalau dalam urusan manusia kita perlu minta maaf, kita perlu datang. Kalau ternyata memang kita pernah nyakitin dia 2 tahun yang lalu dia ingat lagi tuh sama kesalahan itu, maka kita datang minta maaf lagi. Afwan, Anda minta maaf. Kejadian yang lalu itu Anda minta maaf. Jadi itu menyelesaikan masalah. Dan ingat, jangan sampai kita merasa hina tatkala kita minta maaf. Kadang-kadang kan orang mengomporin kita ini untuk tidak minta maaf sama orang. Oh, engkau terlihat rendah ketika minta maaf sama dia, subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah manusia itu dengan memaafkan atau meminta maaf kecuali akan tambah kehormatan dia. Maka hendaklah tadi yang merasa diungkit kesalahannya datang minta maaf sama dia. Kalau memang itu terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz Sidney. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terakhir Sidney nih kayaknya. Iya, nggak tahu Ustadz. Ini Ya, pertanyaannya tadi Ustadz bilang kan nggak boleh hibah ngomongin atau kepo keluarga sendiri gitu, saudara ya Ustadz. Kalau ini kasusnya orang non muslim Ustadz, misalnya di tempat kerjaan, nggak mau ikutan tapi denger gitu Ustadz kalau lagi digosipin terus ikutan. Jazakallah khair. Baik. Barakallahu fikum. Nah jemaah, kalau bicara gosipin orang kafir memang beda dengan orang Islam. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ghibah, beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau ngomongin tentang saudaramu apa yang dia tidak sukain. Saudara kita adalah sama muslim. Gimana kalau yang dikapain orang kafir? Pertanyaannya apa gunanya? Kembali kepada hadis yang tadi kita sampaikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bagusnya Islam seseorang meninggalkan yang tidak berguna buat dia. Kalau nggak berguna tinggalkan, apa manfaatnya buat kita? Dan kita ini apa manfaatnya? Kalau ternyata memang manfaatnya kita ini enggak, kita hendak menghindar. Kita ingin ngasih tahu hati-hati sama fulan. Oh itu masuk ghibah yang diperbolehkan. Jangan bicara orang kafir, muslim pun kita boleh. Ketika muslim ini orang jahat dan berbahaya buat orang lain, suka nipu orang lain. Dan banyak yang nggak tahu, lalu kita kasih tahu hati-hati ya fulannya, aku sudah kena tipu sama fulan. Jangan sampai kalian yang selanjutnya. Itu nggak apa-apa. Jadi intinya kita ngelihat ada manfaatnya apa tidak. Jadi walaupun orang kafir mungkin nggak masuk kepada ghibah yang akan mendapatkan dosa besar, tapi manfaatnya apa? Karena termasuk sempurnanya Islam seseorang, bagusnya Islam seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak penting buat dia dan tidak berguna buat dia. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.